Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam alihi wasallam. Amin. Wa tabi'in lahum ihsan nabiyina wa nabiyyina jami'an al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat wa sayyidina jami'il ulama wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan nasyal qadiriyah wa sayyidina Syekh Muhammad bin Umar bin Ali Nawawi al-Jawi al-Batani khususan ila Syekh Sayyid Ahmad al-Marzuki khususan ila jami'i masyayikhi wa syaikhi wa jaddi najmul muslimin kafatan masyayikhil awwina wa gharibahya khususan ila jami'i masyayikhil mahadarus wa khususan ila jami'i talibatil jami'atil nasional. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamin rahmatan wa fuzila. Benar ini. Nabiyuna adapun nabi kita semua. Adapun nabi kita Muhammadun, rupanya Nabi Muhammad. Muhammadun bisa jadi badal atau bisa menjadi bayan. Muhammadun, rupanya Nabi Muhammad. Qad ursila, ialah sungguh diutus siapa Nabi Yuna. Qad ursila, ialah sungguh diutus siapa Nabi Yuna, diutus lil alaminah, kepada semesta alam. Alaminah ini adalah masya Allah, sesuatu yang selain Allah. Rahmatan, hale sebagai rahmat. Rahmatan sebagai rahmat. Rahmatan ini ta'alluq menjadi hal kan, menjadi hal lil alaminah ini ta'alluq kepada rahmatan, menjadi rahmat lil alaminah gitu. Rahmatan lil alaminah, sebenarnya seperti itu. Wa fuddila, dan diutamakan siapa nabi, diutamakan daripada makhluk yang lain. Wafuddila, dan diutamakan siapa nabi, diutamakan daripada makhluk yang lain, bahkan daripada nabi-nabi yang lain. Artinya apa? Ayyajibu, artinya wajib, ala kulli mukallafin, atas setiap orang mukallaf, per individu. Ala kulli mukallafin, atas setiap orang mukallaf, ayya'taqidah, apa harus meyakini siapa kullu mukallaf, meyakini anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, bahwa sungguhnya Gusti kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arsalah, ialah mengutushu kepada Muhammad, kepada sayyiduna Muhammad, mengutus Allah taala, siapa Allah taala, mengutus rahmatan, sebagai rahmat lil alaminah, kepada alam semesta, sebagai rahmat untuk alam semesta. Utus oleh Allah untuk rahmatan, rahmat, bentuk kasih sayang, menebarkan kasih sayang kepada alam semesta. Wa qad arsalahu Allah taala ila jami'il mukallafin minat tsaqalain. Wa qad arsalah, dan sungguh mengutushu kepada Nabi Muhammad Allah taala, siapa Allah taala, mengutushu kepada Nabi Muhammad Allah taala, siapa Allah taala, diutus ila jami'il mukallafinah, kepada seluruh orang-orang mukallaf, ila jami'il mukallafinah, kepada seluruh orang-orang mukallaf, minat tsaqalaini, dari dua golongan, minat tsaqalaini, dari dua golongan. Siapa dua golongan ini? Ail insih wal jinnih, artinya manusia dan jin. Nabi Muhammad diutus oleh Allah kepada semua orang yang mukallaf. Orang yang mukallaf itu siapa? Orang mukallaf itu maksudnya manusia dan jin. Jadi bukan hanya kepada golongan manusia yang dijadikan rasul oleh Allah, tapi juga kepada makhluk yang disebut dengan jin. Ijma'an, secara ijma', konsensus ulama, kesepakatan ulama. Ulama sepakat bahwa Nabi Muhammad diutus kepada manusia dan jin. Makluman minad dinih bidurrati, lagi diketahui jelas
minad dini dari agama bid-darurati dengan jelas. Makluman hal yang diketahui yang lagi diketahui minad dini dari agama bid-darurati dengan pasti atau jelas. Itu sudah pasti, sudah jelas. Di agama kita, agama Islam itu merupakan perkara yang sudah jelas dan pasti. Sudah diketahui secara umum bahwa Nabi Muhammad itu ya diutus untuk golongan manusia dan jin. Oleh karena itu merupakan ijma dan perkara yang sudah jelas di agama, fayakfuru maka kafir jahiduhu siapa orang yang mengingkarinya. Jahiduhu siapa orang yang mengingkari Nabi Muhammad. Mengingkari bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul, maka dia kafir, tak percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul, kafir. Wa kharaja dan keluar bitsaqalaini dengan kata-kata as-saqalain, dengan kata-kata as-saqalaini. Di atas itu kan ada kata-kata minas saqalain. Dikecualikan dari hal itu al-malaikatu siapa malaikat. Artinya as-saqalain ini kan tadi dikatakan hanya manusia dan jin, dua golongan manusia dan jin. Kalau malaikat itu dikecualikan. Artinya apa? Fa innahu maka sungguhnya Nabi Muhammad lam yursal ialah tidak diutus siapa Nabi Muhammad ilaihim kepada malaikat. Nabi Muhammad itu tidak diutus kepada malaikat, hanya kepada manusia dan jin. Irsal taklifin sebagai utusan taklif untuk memberikan beban, tidak. Nabi Muhammad tidak diutus kepada malaikat, tidak di dalam rangka membawa taklif, tidak membawa beban syariat. Kalau Nabi Muhammad kepada kita kan membawa beban syariat kan, kita diwajibkan puasa, sholat dan sebagainya, itu namanya irsal taklif. Kalau kepada malaikat tidak. Terus bagaimana? Bal ursila ilaihim wa ila wairihim min sa'iril hayawanati wal jamadati irsal tashrifin. Bal ursilah akan tetapi ursilah diutus siapa Nabi Muhammad. Ursilah diutus siapa Nabi Muhammad, diutus ilaihim kepada malaikat wa ila wairihim kepada selain malaikat. Nabi Muhammad diutus kepada malaikat dan lainnya. Siapa lainnya itu min sa'il hayawanati dari hewan-hewan yang lain. Wal jamadati dan benda-benda mati. Wal jamadati dan benda-benda mati diutus irsal tashrifin dengan irsal, dengan pengutusan yang bersifat tasrif, memuliakan. Pengutusan yang bersifat memuliakan. Jadi Nabi Muhammad itu ada kalanya irsal taklif, ada kalanya irsal tashrif. Irsal yang memberikan beban syariat, memberikan beban kepada kita hukum-hukum syariat. Ada juga irsal yang sifatnya itu hanya memuliakan. Kepada siapa Nabi Muhammad kemudian memberikan irsal taklif, irsal atau pengutusan, diutusnya Nabi Muhammad itu dalam rangka memberikan beban syariat kepada dua kelompok, jin dan manusia. Jin juga wajib mendapatkan taklif syariat, sholat, puasa dan sebagainya. Karena Nabi Muhammad diutus kepada mereka dengan membawa taklif, dibebankan kepada mereka semua. Ya kita ini manusia dan jin. Kemudian yang kedua irsal tashrif. Irsal yang hanya dalam rangka memuliakan. Kepada siapa Nabi Muhammad dalam rangka irsal tashrif? Kepada selain mereka berdua, jin dan manusia. Siapa? Malaikat. Hewan-hewan yang lain, semut, kijang, semuanya itu. Bahkan kepada benda-benda mati, itu di dalam rangka memuliakan kepada mereka. Karena adanya Nabi Muhammad, dilahirkannya Nabi Muhammad, diutuskannya Nabi Muhammad, mereka menjadi mulia. Seperti itu. Tapi bukan membawa syariat. Artinya tidak ada kata-kata, tidak lantas kemudian ketika Nabi Muhammad diutus, pas kemudian semut wajib sholat. Nggak ada kan? Ada nggak semut wajib sholat? Nggak ada. Apa kemudian dengan terusan Nabi Muhammad, kemudian kitab ini wajib puasa? Kan nggak ada. Dari istilah seperti itu. Karena diutusnya bukan diutus kepada benda mati dan lain sebagainya, ini bukan untuk taklif, tapi tashrif, memuliakan. Lianna ta'atahum jibilliyatun la yukallifuna biha. Lianna ta'atihim, karena sungguhnya ketaatannya mereka, ketaatannya para malaikat itu
Jibilliyatun ialah bawaan atau watak. Itu sudah wataknya. Ketaatan mereka itu yang memang watak. Memang wataknya mereka taat. La yukallafuna tidak dibebankan siapa mereka biha dengan ketaatan. Itu bukan merupakan apa ya? Bukan merupakan taklif, bukan merupakan beban bagi mereka itu untuk taat. Karena memang diciptakan mereka itu untuk menjadi taat. Adalah ketaatan mereka itu adalah jibiliyah, sebuah watak. Sebagaimana misalnya kita makan apakah itu rasa berat? Apakah kita makan itu rasa keberatan? Kalau sudah lapar pasti makan kan? Ya kan? Kayak gitu. Itu namanya watak, ya kan? Kalau misalnya kita sudah waktunya nikah pasti nikah kan? Tak perlu disuruh pasti nikah. Makan, apa perlu ijtihad dulu? Kayaknya lapar. Gitu kan? Pasti kalau lapar ya makan. Ngantuk tidur. Itu adalah watak manusia. Kalau malaikat wataknya bukan seperti itu, diciptakannya malaikat memiliki wataknya itu taat, sehingga tidak ada rasa beban. Yang diciptakan untuk sujud, ya sujud, toh, ya sudah kayak gitu. Yang diciptakan untuk bersyukur, ya syukur, toh kayak gitu. Artinya seandainya bumi ini diberikan khalifah di bumi ini, seandainya bukan Nabi Adam dan keturunannya, maka tak akan ada seperti ini, teman-teman. Gak ada bangunan, gak ada kamera. Karena mereka tak memiliki hawa nafsu, tak memiliki kreativitas. Diciptakan sujud, ya sujud toh. Sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang, seandainya itu yang menjadikan menjadi khalifah di bumi adalah malaikat, ya Pak, tidak ada perkembangan seperti ini. Karena kerjaannya sujud toh, itu kan ya. Tak mungkin tak kemudian memiliki kreativitas untuk buat kamera. Gak ada live streaming seandainya ini malaikat, ya kan ya. Gak ada namanya kitab, gak ada namanya mikrofon dan lain sebagainya. Untungnya yang menjadi khalifah adalah manusia. Cuman kekurangannya hawa nafsu ini yang diberikan kepada manusia itu memberikan dampak negatif juga, ya kan? Kerusakan di mana-mana, penebangan pohon, ya kan? Bangunan, limbah. Nah, sekarang bahkan sudah banyak pemandangan-pemandangan indah di pegunungan, di pedesaan itu sudah mulai dimasuki oleh kafe-kafe, ya kan? Kafe-kafe itu kan menganggap bahwa tempat seperti itu yang masih terjaga kealamiannya itu dianggap sebagai tempat yang strategis untuk memikat orang-orang. Apalagi anak muda sekarang kan ya, yang hidupnya itu di kota biasanya lebih suka yang kayak itu. Orang yang di desa lebih suka yang di perkotaan. Masuk ke mall, apa namanya? Masa lift nih posang, lift posang. Saya itu maksudnya. Dulu waktu masuk lift pertama kali kan tak pernah masuk lift saya kan. Masuk lift di sini dulu. Pas kayak mau mentah saya. Oh ke bawah. Oh gitu saya. Tak pernah masuk lift kayak gitu. Untungnya diberikan kepada manusia. Cuman itu tadi ada dampak negatifnya juga. Ketaatan malaikat itu merupakan watak yang tak akan memberikan taklif, beban terhadap mereka, karena namanya juga watak. Wahada adapun ini huwallazi ialah pendapat yang tamadahu yang berpegangan kepada alladzi Muhammad Ar-Ramli, siapa Muhammad Ar-Ramli. Ini adalah pendapat yang dianggap muktamad oleh Muhammad Ar-Ramli. Wa khalafahu Syekh Ibnu Hajar, dan menyalahi kepada Muhammad Ar-Ramli alladzi tamadahu Muhammad Ar-Ramli, hal yang disebut muktamad oleh Muhammad Ar-Ramli, menyalahi Syekh Ibnu Hajar, siapa Syekh Ibnu Hajar. Tapi menurut Ibnu Hajar enggak, bukan seperti itu kata Ibnu Hajar. Kenapa Ibnu Hajar kok tak sependapat dengan pendapatnya Imam Ar-Ramli? Tabaan karena ikut dijam'in kepada sekelompok muhakkikinah yang sama-sama muhakkik, yang sama-sama tahqiq. Seperti apa kelompok yang muhakkikin? As-Subuki, seperti Imam As-Subuki, paman dan orang tabi'ah yang mengikuti siapa manhu kepada Imam As-Subuki. Karena Ibnu Hajar ini mengikuti Imam As-Subuki dan pengikut-pengikutnya.
Imam As-Subuki dan pengikut-pengikutnya itu berpendapat menyalahi, tidak sama dengan apa yang dikatakan oleh Imam Ar-Ramli. Faqala, ini pendapatnya. Faqala kemudian berkata siapa Syekh Ibnu Hajar dan kawan-kawannya, As-Subuki dan pengikut-pengikutnya juga berkata yang demikian. Innahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mursalun. Mursalun ialah diutus ilaihim kepada malaikat irsara taklifin, dengan pengutusan yang bersifat taklif, yang memberikan beban. Pengutusan itu yang bersifat taklif. Diutus untuk membawa taklif syariat, beban syariat. Tapi lima terhadap sesuatu yaliku yang layak apa ma bihim kepada malaikat. Cuman taklifnya itu berbeda. Tidak sembarang taklif, akan tetapi hanya taklif yang layak kepada malaikat. Fa inna minhum, apa itu taklif yang layak kepada malaikat? Fa inna minhum, maka sungguhnya ialah bagi malaikat ar-raki'uh, adapun orang yang ruku, wasajiduh, bukan orang ya, karena malaikat ini ar-raki, adapun yang ruku, wasajiduh, dan yang bersujud, ila yaumil kiamati, sampai hari kiamat. Enggak, kata ya Ibnu Hajar dan kawan-kawan, tetap Nabi Muhammad itu diutus kepada malaikat dengan membawa taklif syariat. Apa? Ya taklif yang layak kepada malaikat. Apa contohnya? Ya sujud dan ruku. Itu kan berupa taklif juga, bukan jibiliyah, itu bukan watak. Kata Ibnu Hajar, itu bukan watak, itu juga taklif itu. Cuman yang layak kepada mereka yaitu sujud dan syukur. Sujud dan ruku katanya. Sujud dan ruku sampai kiamat itu merupakan taklif, bukan watak. Kata Ibnu Hajar. Jadi itu juga beban katanya. Sujud tuh sampai. Ya pola kalau kita seandainya kan disuruh sujud. Dari mulai lahir sujud sampai hari kiamat sujud misalnya. Dain pola darah mungkin kepada semua kan, tapi memang malaikat itu sudah ditakdirkan seperti itu oleh Allah. Perbedaan pendapat di sini sudah paham ya? Perbedaan pendapat antara Ibnu Hajar dengan Ar-Ramli. Ibnu Hajar dan kawan-kawan. Wa ma kullifa bihil insanu tafsiran wa ijmalan faqad kullifa bihil jinnu kadzalika. Wa ma adapun suatu kullifah yang ditaklif, yang dibebankan bihi kepada bihi dengan kullifa yang dibebankan bihi dengan al-insuh siapa manusia, tafsilan baik secara terperinci, wa ijmalan dan secara kompleks, detail dan kompleks, faqad kullifah maka ialah sungguh ditaklif bihi dengan faqad kullifa maka ialah sungguh ditaklif dibebankan bihi dengan al-jinnu siapa jin, kadzalika seperti itu juga. Apapun yang ditaklifkan kepada manusia itu juga ditaklifkan kepada jin, baik yang sifatnya detail ataupun yang secara kompleks. Wa syamila dzalika, dan mencakup dzalika kepada hal itu Ya'juj wa Ma'juj, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini juga tertaklif sebagai manusia, mereka juga seperti itu. Artinya jin itu katanya berarti menurut pendapat ini ya sama dengan manusia. Kalau menurut Imam Ibnu Hajar dan kawan-kawan, untuk mereka tak sama. Taklifnya itu kalau sama-sama taklif, irsal taklif semua, cuman perbedaannya kalau malaikat hanya taklif kepada satu yang layak, kalau jin itu sama persis dengan manusia, begitu katanya. Terus mana yang benar? Di antara dua pendapat ini, buat tahqiqu ini. Buat tahqiqu adapun yang tahqiq, adapun yang nyata atau yang ditahqiq, pendapat yang tahqiq itu aja. Buat tahqiqu adapun yang tahqiq, annahu sallallahu alaihi wasallam ialah sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mursalun ialah diutus di jami'il anbiya'i kepada seluruh para nabi wal umamis sabiqatih dan umat-umat sebelumnya. Nabi Muhammad itu diutus kepada para nabi, bahkan kepada umat sebelumnya. Bukan hanya kepada umatnya Nabi Muhammad saja, umat-umat sebelumnya itu juga merupakan umatnya Nabi Muhammad.
orang yang mendapatkan Nabi Muhammad. Lakin akan tetapi bi'tibari alamil arwah, akan tetapi dengan memperhitungkan alam arwah. Maksudnya nanti saya jelaskan. Kenapa kok memperhitungkan alam arwah? Fa inna ruhahu, karena sungguhnya arruhnya Nabi Muhammad. Sungguhnya arruhnya Nabi Muhammad khuliqat, ialah diciptakan siapa apa ruhun Nabi, diciptakan apa ruhun Nabi, diciptakan qoblal arwahi, sebelum arwahnya Nabi. Qoblal arwahi, sebelum roh-rohnya Nabi. Wa arsalah, dan mengutusha kepada ruhun Nabi, Allahu, siapa Allah, mengutusha kepada ruhun Nabi, Allahu, siapa Allah, ilaihim, kepada arwahul anbiya, dan itu maksudnya. Fabalawat, kemudian sampai apa ruhun Nabi al-jami'ah, kepada semuanya. Wal anbiya, wadapun para nabi, nuwabuhu, ialah penggantinya Nabi, fi alamil ajsamih, di dalam alam jisim. Di dalam alam jisim. Nah, jisim ini maksudnya kayak benda-benda, ini jisim namanya kan ya. Jadi begini. Yang benar itu begini katanya. Nabi Muhammad itu diutus kepada seluruh nabi dan umat-umat sebelumnya. Umatnya Nabi Adam itu juga sebenarnya adalah umatnya Nabi Muhammad. Umatnya nabi-nabi yang lalu, yang nabi-nabi yang telah lalu itu adalah umatnya Nabi Muhammad juga. Artinya Nabi Muhammad diutus kepada mereka semua. Kepada semua makhluk, baik nabi itu sendiri, baik kita ini sekarang ini, ataupun umat terdahulu, itu adalah Nabi Muhammad diutus kepada mereka semua. Cuman katanya, diutusnya Nabi kepada umat terdahulu, bahkan kepada nabi-nabi terdahulu, itu memperhatikan atau memperhitungkan alam ruh. Kenapa kok maksudnya ruhnya Nabi Muhammad itu adalah nabinya ruh-ruh mereka, begitu maksudnya. Di dalam ruh, Nabi Muhammad itu menjadi nabinya umat-umat terdahulu, itu di alam ruh. Tiba di alamin arwah. Kenapa kok bisa menjadi nabinya mereka di alam arwah? Karena Nabi Muhammad itu, ruhnya Nabi Muhammad itu diciptakan terlebih dahulu daripada ruhnya mereka. Sehingga di alam ruh, Nabi Muhammad adalah nabi bagi mereka, nabinya mereka, katanya. Wal anbiya'u nuwabuhu. Para nabi yang sekarang ini, nabi-nabi yang diutus kepada mereka, itu sebagai ganti dari Nabi Muhammad, sebagai gantinya Nabi Muhammad di alam jisim, di alam nyata. Jadi di alam ruh, Nabi Muhammad itu adalah nabi bagi semua umat, termasuk nabi itu sendiri di alam ruh. Ketika di alam nyata, kemudian para nabi mereka itu, Nabi Adam, Nabi Musa, semuanya itu adalah pengganti dari Nabi Muhammad di alam nyata. Begitu kalau menurut pendapatnya tahqiq. Fi alamil ajsam. Fahuwa sallallahu alaihi wasallam, maka adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mursalun, ialah diutus di jami'in nasih milladun adamah ila yaumil qiyamah. Mursalun, ialah diutus di jami'in nasih, kepada seluruh manusia, milladun adamah, dari sejak Nabi Adam ila yaumil qiyamati, di hari kiamat. Karena Nabi Muhammad itu katanya diutus kepada seluruh makhluk, kepada seluruh manusia itu sejak Nabi Adam. Nabi Adam kan adalah manusia pertama, ya kan. Sejak Nabi Adam sampai hari kiamat diutus untuk semua manusia. Makanya dikatakan adalah rasul atau mursal ila umamis sabiqah, ilal umamis sabiqah, kepada umat-umat yang terdahulu. Hatta ila nafsihi, bahkan kepada dirinya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu adalah nabi bagi dirinya sendiri, adalah utusan bagi dirinya sendiri, begitu katanya. Saking tidak ada pengecualian gitu loh, apalagi cuman umat yang terdahulu kepada dirinya sendiri adalah nabi gitu kan. Kan jarang kemudian ada pemimpin kepada dirinya sendiri, ya gitu kan. Adalah pemimpin berarti memiliki orang yang dipimpin. Nabi Muhammad bahkan kepada dirinya adalah pemimpin. Wa qauluhu ta'ala, kenapa kok katanya Nabi Muhammad ini menjadi rasul bagi dirinya sendiri, bahkan kepada dirinya sendiri, lidukhuril jami'i, karena masuknya atau include-nya lafal al-jami', include-nya semua,
masuknya semua makhluk tahta qaulihi, di bawah firman sabdanya Nabi, bu'ithu ilan nasi kaffatan. Bu'ithu, diutus siapa aku, ilan nasi, kepada manusia, kaffatan, secara kaffah, secara menyeluruh. Berarti kalau kata-kata kaffah ini berarti kan dirinya Nabi Muhammad juga termasuk, ya kan? Berarti Nabi Muhammad juga diutus kepada dirinya sendiri. Karena include dirinya Nabi Muhammad juga ikut terhadap kata-kata al-jami atau kata-kata al-kafah. Wa qawlihi, dan karena firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Wa ma arsalnaka, wa ma, dan tidak mengutus siapa kami, kata Allah, kepadamu, illa kafatan linnasih, kecuali manusia secara menyeluruh, kecuali kepada manusia secara menyeluruh. Aku utus kamu, wahai Muhammad, kepada semua makhluk tanpa terkecuali, menyeluruh, kafah. Paman, barang siapa nafa, ialah menafikan, meniadakan, siapa eman umuma bi'atsatihi sallallahu alaihi wasallam, kepada keumuman terutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menafikan bahwa Nabi Muhammad itu, mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu tidak diutus kepada semuanya, tak secara umum. Misalnya ada orang yang menafikan seperti itu. Faqad kafaroh, maka sungguh kafir siapa aman. Orang berkata dari kepada hal itu Al-Bajuri, siapa Imam Al-Bajuri. Ini kalau Al-Bajuri, orang barang siapa yang ingkar terhadap keumuman terutusnya Nabi Muhammad, maka dia kafir. Misalnya menganggap bahwa Nabi Muhammad itu enggak diutus kepada ini, Nabi Muhammad hanya diutus kepada ini saja, itu kafir. Jadi harus percaya bahwa Nabi Muhammad itu diutus secara umum, secara menyeluruh. Wa qala aidan, dan berkata siapa Al-Bajuri pula, dan berkata lagi Imam Al-Bajuri, perkataannya, warrajihu annahu mursalun ilal malaikati irsala tashrifin. Warrajih, adapun menurut yang rajih, pendapat yang unggul. Ada rajih, ada marjuh. Rajih itu unggul, marjuh itu lemah. Adapun pendapat yang unggul, annahu, bahwa sungguhnya Nabi mursalun, ialah diutus. Mursalun ialah diutus ilal malaikati, kepada malaikat. Nabi Muhammad diutus kepada malaikat irsala tashrifin, dengan pengutusan yang bersifat tashrif, pengutusan yang bersifat memuliakan. Diutusnya Nabi itu untuk memuliakan, agar orang itu bisa mulia. Wa in rajahah ba'duhum huna khilafahu. Wa in rajahah, sekalipun mengunggulkan atau menjustis, ba'duhum, siapa sebagian ulama, huna di sini atau huna di sana, ya, khilafahu, akan menyalahi rajih, khilafahu, kepada menyalahi rajih, sekalipun ada ulama yang menyalahi atau yang tidak sepakat kepada pendapat rajih tadi. Wa ma irsaluhu ila sa'il hayawanati, adapun diutusnya Nabi ila sa'il hayawanati, kepada hewan-hewan yang lain, hewan-hewan selain manusia dengan jin. Fa irsalu tashrifin qad'an, ialah pengutusan yang bersifat tashrif qad'an, secara pasti. Tashrifin, pengirsalan, pengutusan yang untuk memuliakan, qad'an, secara pasti, ai bila khilafin, artinya tanpa perkhilafan. Jadi kata yang Bajuri begini. Katanya yang rajih itu, pendapat yang rajih mengenai terutusnya Nabi Muhammad, kalau untuk masalah malaikat, Nabi Muhammad itu juga irsal tashrif. Kalau kepada manusia dan jin itu kan taklif, kan, irsal taklif. Kalau kepada malaikat, katanya itu adalah irsal tashrif untuk memuliakan. Cuman berbeda pendapat, ada yang mengatakan irsal tashrif, ada yang mengatakan tidak irsal tashrif. Irsal tashrif kepada malaikat itu ulama masih beda pendapat. Tapi bahwa Nabi Muhammad itu adalah irsal tashrif
kepada hewan-hewan yang lain, makhluk yang lain, baik benda mati ataupun yang lainnya, itu adalah irsal tasrif, dan ulama sepakat bila khilafin. Berbeda halnya kalau kepada malaikat kan ada orang yang berbeda pendapat. Kalau kepada semua hewan itu irsal tasrif, dan itu disepakati oleh ulama. Ai bila khilafin. Qauluhu, adapun perkataan nadim lil alaminah. Tadi di bait itu ada kata-kata lil alaminah. Apa lil alamin itu? Ismun ialah isim, ismu jam'in ialah isim jamak, li alamin bagi lafaz alamin. Bi fathil lamih, dengan fathah lamnya alamun, jamaknya alami, alamina. Ini jamak apa namanya? Jamak salim. Jadi alamun menjadi alamina. Zaidun zaidina. Qaimun jamak mudzakkar salim. Wa huwa, adapun alam, apa itu alam? Ismun ialah nama lima siwallahi, bagi sesuatu, lima bagi suatu siwallahi selain Allah. Suatu yang selain Allah itu dikatakan alam. Bukan kemudian alam itu adalah enggak, semua ini juga alam, ini alam, kita ini alam. Masya Allah itu alam. Wa sifati, dan sifat-sifatnya Allah minal mawjudatih, dari perkara-perkara yang ada, perkara-perkara yang mawjud. Setiap perkara yang mawjud selain Allah, Allah itu kan mawjud. Mawjud yang selain Allah itu dikatakan alam. Apapun itu. Angin itu alam. Semuanya alam selain Allah. Oleh karena itu fayashmaluh, maka mencakup apa alam? Mencakup al malaikata, kepada malaikat, wal insah dan manusia, wal jinnah dan jin, wal jamadati dan benda-benda mati. Sehingga kalau Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin, ursila lil alamin rahmatan, diutus sebagai rahmat kepada alamin, berarti diutusnya Nabi Muhammad itu kepada malaikat, jin, manusia, jamadat, benda-benda mati, itu semuanya adalah orang-orang yang mendapatkan Nabi Muhammad, atau diutusnya Nabi Muhammad kepada mereka semua. Lakin akan tetapi irsaluhu ilal malaikati, adapun terutusnya Nabi ilal malaikati, kepada malaikat, diutusnya Nabi Muhammad kepada malaikat, irsalu tasyrifil lahum, ialah pengutusan yang bersifat tasyrif lahum, kepada malaikat, untuk memuliakan saja, kata musannif di sini, kata Kesari. Kenapa kok hanya bersifat tasyrif? Li'addihim, karena terbilangnya mereka, atau ya terbilangnya adda ini kan bilangan, karena terbilangnya mereka min ummatihi, dari umatnya Nabi Muhammad, karena mereka itu juga dianggap sebagai umatnya Nabi Muhammad. Jadi irsal tasrifin, begitu katanya. Mereka itu juga diutusnya Nabi Muhammad kepada mereka juga seperti itu juga, karena termasuk umatnya Nabi Muhammad. La taklifah bi syariatihi. Seperti itu punya kalian bacanya. Ya. La taklifah, yang tidak ada taklif, bi syariatihi, dengan syariatnya Nabi Muhammad. Hanya bersifat tasyrif, hanya memuliakan malaikat, bukan dalam rangka membawa taklif dengan syariat. Bukan membawa beban syariat kepada mereka, enggak. Artinya malaikat tidak kemudian sujud dan sebagainya, maksudnya tak puasa dan sebagainya, tak sholat, enggak, karena tak memiliki taklif, tak diberikan taklif oleh Nabi Muhammad. Wa ilal jamadati, dan kepada benda-benda mati, irsalu ta'minin ialah pengutusan yang takmin, menyelamatkan. Nah, kepada jamadat, diutusnya Nabi Muhammad kepada benda mati itu dalam rangka menyelamatkan. Menyelamatkan dari apa? Minal khosafi, dari cacat atau aib, biha, dengan jamadat, wa nahwihi, dan semisalnya cacat. Menyelamatkan mereka, benda-benda mati itu, dari perkara-perkara yang bersifatnya buruk, kekurangan, seperti cacat, mungkin kayak aib dan lain sebagainya, itu diselamatkan dengan terutusnya Nabi Muhammad. Qalahu, berkatahu kepada hal itu Muhammad bin Ahmad Mulais. Muhammad bin Ahmad Mulais. Tahu ini siapa?
Kalau di sini dikatakan Al-Imam Al-Faqih Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Unais Al-Maghribi Al-Maliki. Beliau diwafatkan pada tahun 1299 di sini. Kalau ada pun perkataan musannif, perkataan Nadim, perkataannya wa fuddila, ada kata-kata fuddila di depan itu. Yajib artinya wajib ala kulli mukallafin, atas setiap orang mukallaf. Wajib ayat kita apa harus meyakini siapa mukallaf annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalul anbiya, ialah paling utamanya para nabi wal mursalinah, dan para utusan, wa sayyidihim, dan mustinya mereka para nabi dan para utusan. Kata-kata fuddila itu ingin mengatakan bahwa kita harus yakin bahwa Nabi adalah nabi dan utusan yang paling mulia, dan bahkan menjadi tuannya, menjadi bosnya, big boss. Di antara bos di atasnya bos. Karena Nabi itu kan bos kan, bosnya umat. Bosnya bos ini apa berarti? Ya itu berarti bos. Saking mulianya gitulah. Di atasnya bos. Bisa diqaulihi ta'ala, dengan persaksian Allah Ta'ala, persaksiannya firman Allah Ta'ala, karena sudah disaksikan, diberikan persaksian oleh Allah dengan firmannya Allah Ta'ala. Apa firmannya? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka, dan tidak mengutus siapa kami kah kepada Muhammad, kah kepadamu Muhammad, illa rahmatan, kecuali sebagai rahmat, lil alaminah, kepada alam semesta, kepada selain Allah. Wa qauluhu, adapun perkataan wa qaulihi, dan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa perkataan Nabi? Ana, adapun aku, kata Nabi. Sayyidul alaminah, ialah gusti alam semesta, tuannya alam semesta, yaumal kiamati, di hari kiamat, wala fakhroh, dan tidak sombong. Aku bukan sombong ini ya. Aku ini adalah gustinya alam semesta kelak di hari kiamat, kata Nabi Muhammad. Ana, adapun aku sahibun, sahibul liwa ilhamdih, aku adalah pemilik bendera pujian. Yaumal kiamati, di hari kiamat, wala fakhroh, dan tidak sombong. Siapa aku? Aku tak sombong. Aku ini adalah orang yang memiliki, yang memegang, pemilik bendera hamdun kelak di hari kiamat, yang akan dipegang di hari kiamat. Wa Adamu, adapun Nabi Adam. Adamu, adapun Nabi Adam. Faman dunahu, kemudian orang-orang dunahu, di bawahnya Nabi Adam. Nabi Adam dan orang-orang di bawahnya Nabi Adam, tahta liwa'i, ialah ada di bawah benderaku. Karena Nabi Adam dan umat-umatnya, orang-orang di bawahnya itu ada di bawah benderaku. Aku yang megang bendera, Nabi Adam dan pengikut-pengikutnya semuanya itu, anak cucu Adam, itu ada di bawah benderaku, kata Nabi Muhammad. Yaumal kiamat, tidak di kiamat, wala fakhro, dan tidak sombong. Ai a'dhu min hada, artinya lebih agung, min hada, daripada ini. Awil makna, atau maknanya bisa juga maknanya la aqulu dzalika fakhron bal tahaddusan bin nikmah. La aqulu, tidak berkata siapa aku dzalika kepada hal itu, fakhron, sebagai kesombongan. Benih keng sombong maksudnya. Nah, Muhammad mengatakan seperti itu bukan dalam rangka sombong, akan tapi apa? Bal tahaddusan bin nikmati, akan tetapi karena tahaddus bin nikmah, menceritakan nikmat. Bukan sombong, aku ini kelak, begitu kata Nabi Muhammad, adalah pemegang liwaul hikmah, liwaul hamdi. Aku adalah orang yang merupakan sayyidul alamin, kata Nabi, dan aku tak sombong. Tapi aku hanya tahaddus bin nikmah, berterima kasih kepada Allah atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Qala Umar bin Al-Farid, berkata siapa Umar bin Al-Farid, man dzalladzi ma sa'aqat wa man lahul husna faqat. Man ialah siapa, adapun ini, alladzi ma sa'ah, alladzi ma sa'ah, yang tidak berbuat buruk sama sekali. Alladzi ma sa'aqat, yang tidak berbuat buruk sama sekali, qattuh, sama sekali. Siapa orang yang tak pernah berbuat buruk di dunia ini? Sama sekali tak berbuat buruk, kata Umar. Waman, dan siapakah lahu, ialah bagi iman, al-husna, adapun pondok al-husna, bukan. Al-husna, adapun kebaikan, katanya. Siapa yang punya al-husna? Paham ya kan? Man, siapakah ialah bagi iman, al-husna, adapun kebaikan, fakot saja. Siapa orang yang selama hidupnya tak pernah sama sekali melakukan keburukan, dan dia hanya melakukan kebaikan. Itu pertanyaan atau bait yang disandungkan berupa pertanyaan oleh Umar bin Al-Farid. Fa'ajaba, kemudian menjawabhu kepada Umar, al-hatifu, siapa hatif?
Apa hatif itu? Wa huwa adapun hatif allati ialah sesuatu yusma'uh yang didengar sautu apa suaranya alladhi, suaranya terdengar, wala yuro dan tidak terlihat saksuhu apa rupanya alladhi, hanya terdengar suara tapi rupanya tak ada. Ketika Umar berkata seperti itu, siapa yang tak pernah melakukan keburukan dan hanya melakukan kebaikan? Kemudian ada suara yang tak tampak rupanya, kemudian menjawab. Apa jawabannya? Biqaulihi, dengan perkataannya hatif, perkataannya Muhammadul hadil ladzi alaihi Jibril habat. Muhammadun adapun dia orang yang tak pernah melakukan keburukan dan hanya melakukan kebaikan. Muhammadun ialah Nabi Muhammad. Al-Hadi yang menunjukkan, Nabi Muhammad yang memberikan hidayah atau petunjuk. Alladzi alaihi Jibril hamad. Alladzi Nabi Muhammad. Habatoh yang memberi wahyu. Jibrilu siapa? Jibril alaihi atas Nabi Muhammad. Adalah seseorang yang diturunkan wahyu melalui malaikat Jibril. Habatoh yang memberi wahyu. Jibrilu siapa? Jibril alaihi atas Nabi Muhammad. Ya Nabi Muhammad itu adalah orang yang diberikan wahyu melalui malaikat Jibril. Beliau tak pernah melakukan keburukan sama sekali dan kerjaannya hanya perbuatan-perbuatan yang baik. Faqaulun nadim, maka adapun perkataan nadim, nabiyuna dalam kurung nabiyuna mubtadaun ialah menjadi mubtada, wa Muhammadun dan lafaz Muhammadun dalam kurung Muhammadun atau bayanin ialah atof bayan alaihi atas nabiyuna. Jadi nabiyuna itu menjadi mubtada, lafaz Muhammadun itu menjadi atof bayan kepada nabiyuna. Au badalu kullin atau menjadi badal kul min kul. Tahu badal kul min kul? Pernah dengar istilah ini? Ada badal syai' kayak gitu kan ya? Ada badal kul, ada yang ba'du min kul. Ada badal qalat, ada badal apa lagi? Apa? Badal? Badal istimal. Ya, sip. Wa jumlatu qawlihi, adapun jumlah perkataan nadim. Qad ursila dalam kurung qad ursila ini kan jumlah kan? Jumlah apa namanya? Jumlah fi'liyah tersusun dari fi'il dan fa'il. Jumlah ini minal fi'lih berupa fi'il wa naibil fa'ilih dan naibul fa'il. Khabarul mubtada'i ialah menjadi khabar mubtada. Jadi qad ursila itu jumlah yang kedudukannya menjadi menjadi khabar. Jadi nabiyuna itu menjadi mubtada, qad ursila itu jumlah yang menjadi khabar. Khabar ada dua kan? Khabar apa namanya? Khabar mufrad dan ghairu atau jumlah dan syibhul jumlah. Ini yang jumlah. Pokoknya adapun perkataan nadim lil alaminah dalam kurung lil alaminah muta'alliqun ialah berta'alluq birahmatin atau birahmatan dengan lafaz rahmatan. Kan ada lil alaminah rahmatan kan gitu kan. Lam pada lafaz lil alaminah kan huruf jar itu ta'alluqnya kepada rahmat. Menjadi rahmat lil alaminah kayak itu berarti bacaannya. Ba'dahu setelah lil alaminah. Lafal rahmatun itu yang ada setelah lil alamina rahmatan kayak gitu kan ya. Wa rahmatan adapun lafaz rahmatan halun ialah menjadi hal min naibi fa'ilin dari naibul fa'il, min naibi fa'ili ursilah dari naibul fa'ilnya lafaz ursilah. Ursilah yang diutus siapa nabi, berarti rahmatan ini menjadi hal dari Muhammad. Siapa Nabi Muhammad? Rahmatan. Nabi Muhammad itu bagaimana? Rahmatan sebagai rahmat. Itu menjadi hal berarti dalam keadaan posisinya sebagai rahmat lil alaminah untuk alam semesta. Paham ya? Ngantuk. Baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Pokoknya kalau kayak gini kayak gitu kalau pahala teman-teman. Ngantuk. Berat ya kan? Pahala kan? Tapi ya jangan tidur. Hargai saya itu sebelum subuh ke sini. Dari sana. Dari Alusna 2. Sekitar hampir 20 menit atau 25 menit ke sini ya kan? Jadi jangan tidur. Kalau bisa, ya benar kalau bisa. Usahakan tidur. Nanti kalau bisa. Kalau tak bisa, aku tidur. Abuhu Abdullah wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.